Kegunaan ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam memiliki arti dan peranan penting dalam kehidupan, disebabkan ilmu pendidikan Islam memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pembuktian terhadap teori-teori pendidikan Islam yang merangkum aspirasi atau cita-cita Islam yang harus diikhtisarkan agar menjadi kenyataan. Yang kedua, memberikan bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan pendidikan dalam segala aspeknya bagi pembangunan. Yang ketiga, menjadi pengoreksi atau korektor terhadap kekurangan teori-teori yang terdapat dalam ilmu pendidikan Islam itu sendiri, sehingga kemungkinan pertemuan antara teori dan praktek semakin dekat dan berhubungan antara keduanya semakin bersifat interaktif atau saling mempengaruhi. Kegunaan ilmu pendidikan Islam menurut Prof. Yudi M. Arifin yang dikutip oleh Nur. Yang pertama, pendidikan sebagai usaha membentuk pribadi manusia harus melalui proses yang panjang, dengan resultan yang tidak dapat diketahui dengan segera, berbeda dengan membentuk benda mati yang dapat dilakukan sesuai dengan keinginan pembuatnya. Yang kedua, pendidikan Islam pada khususnya yang bersumber pada nilai-nilai agama Islam menanamkan atau membentuk sikap hidup yang dijiwai nilai-nilai tersebut, juga mengembangkan kemampuan berilmu pengetahuan sejalan dengan nilai-nilai Islam yang melandasinya. Yang ketiga, Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan oleh Allah dengan tujuan untuk mensejahterakan dan membahagiakan hidup dan kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat, baru dapat mempunyai arti fungsional dan aktual dalam diri manusia bila mana dikembangkan melalui proses pendidikan yang sistematis. Yang keempat, ruang lingkup kependidikan Islam adalah mencakup segala bidang kehidupan manusia, di mana manusia mampu memanfaatkan sebagai tempat menanam benih-benih amaliyah yang buahnya akan dipetik di akhirat nanti. Maka pembentukan sikap dan nilai-nilai amaliyah dalam pribadi manusia baru dapat efektif bila mana dilakukan melalui proses kependidikan yang berjalan di atas kaidah-kaidah ilmu pengetahuan kependidikan. Yang kelima, teori-teori, hipotesa, dan asumsi kependidikan yang bersumber ajaran Islam sampai kini masih belum tersusun secara ilmiah, meskipun bahan-bahan bakunya telah tersedia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup ilmu pendidikan Islam. Ilmu pendidikan Islam mempunyai ruang lingkup ada 9. Yang pertama yaitu perbuatan mendidik itu sendiri, yang kedua anak didik, yang ketiga dasar dan tujuan pendidikan Islam, yang keempat adalah pendidik, yang kelima adalah materi pendidikan Islam, yang keenam media pendidikan Islam, yang ketujuh metode pendidikan Islam, yang kedelapan evaluasi pendidikan, dan yang terakhir yaitu lingkungan sekitar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup ilmu pendidikan Islam yang pertama, yaitu perbuatan mendidik itu sendiri. Jadi, perbuatan mendidik itu sendiri adalah seluruh kegiatan, tindakan, atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu mengajar, membimbing, menuntun, memberi pertolongan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan yang kedua yaitu anak didik. Anak didik adalah sekelompok orang yang dikatakan murid, santri, muta'alim, tilmid, dan sebagainya yang menjadi sasaran dalam praktek pendidikan. Nah, ruang lingkup selanjutnya adalah dasar dan tujuan pendidikan Islam. Yang dimaksud dasar dan tujuan pendidikan Islam merupakan landasan yang menjadi fundamen serta sumber dari segala kegiatan pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam sendiri yaitu Al-Quran dan Hadis, sedangkan tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk peserta didik memiliki kepribadian Muslim. Nah, yang dimaksud kepribadian Muslim di sini yaitu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melaksanakan ibadah yang wajib ataupun yang sunnah, berakhlakul karimah, kemudian taat dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, melaksanakan hukum-hukum Islam dengan baik dan benar, serta memelihara persatuan kaum muslimin. Nah, untuk ruang lingkup selanjutnya yaitu adalah pendidik. Pendidik di sini adalah dimaksudkan untuk guru, ustadz, kiai, dosen, dan sebagainya yang menjadi subjek yang melaksanakan pendidikan Islam.
Sedangkan media pendidikan Islam itu merupakan bahan-bahan ilmu agama Islam yang disusun sedemikian rupa untuk disampaikan kepada peserta didik. Sedangkan materi pendidikan Islam itu adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan ilmu, merangsang pikiran, perasaan, perhatian peserta didik ketika proses pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah metode pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam merupakan cara-cara yang digunakan dalam mengembangkan potensi peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Sedangkan evaluasi pendidikan itu merupakan penilaian terhadap hasil belajar demi tercapainya pendidikan yang lebih baik. Jadi, apabila ketika evaluasi pendidikan ditemukan metode ataupun media ataupun sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan itu dirasa masih perlu perbaikan, maka pendidikan selanjutnya akan diperbaiki sehingga menimbulkan pendidikan yang lebih baik. Akan tetapi, jika dirasa sudah baik, maka akan bisa melanjutkan ke harapan-harapan selanjutnya. Sedangkan yang terakhir yaitu lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar di sini dimaksudkan adalah kondisi atau keadaan yang ikut berpengaruh dalam pelaksanaan hasil pendidikan Islam. Yang selanjutnya yaitu adalah urgensi pendidikan Islam bagi generasi milenial. Urgensi pendidikan Islam dalam pembentukan akhlak generasi milenial sangatlah dibutuhkan karena pendidikan agama merupakan dasar bagi seorang dalam melakukan kebaikan serta menjadi tumpuan dalam kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Maka itu, generasi milenial harus terus dibekali pendidikan agama Islam sebagai landasan hidup yang baik untuk masa depannya agar tidak terbawa arus modernisasi dan globalisasi yang cenderung terbuka dalam hal-hal yang secara naluri dan keagamaan dibatasi, sehingga pentingnya pendidikan agama Islam sebagai pembatas agar seorang dapat mencegah diri dari melakukan keburukan dalam kehidupannya. Pendidikan agama Islam merupakan fondasi dasar bagi terbentuknya generasi yang kuat dengan nilai-nilai spiritual, termasuk bagi generasi milenial. Di dalam pendidikan agama Islam, seorang akan diajarkan banyak hal khususnya terkait akhlak, moral, atau etika dalam kepribadiannya. Pendidikan keagamaan pada dasarnya menengah dan tinggi dan mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan, pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi hal yang ilmu agama. Menurut Marimba, bahwa pendidikan agama adalah bimbingan jasmani rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian ulama utama menuju ukuran Islam. Sedangkan menurut Zuhairini dan kawan-kawan bahwa pendidikan agama adalah usaha secara sistematis dalam pembentukan anak didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, generasi milenial harus dibekali dengan pendidikan agama sebagai landasan hidup yang baik di masa depannya agar tidak terbawa arus modernisasi dan globalisasi yang cenderung permisif dalam hal-hal yang secara naluri dan keagamaan dibatasi, sehingga pentingnya pendidikan agama Islam sebagai pembatas agar seorang dapat mencegah diri dari melakukan keburukan dalam kehidupannya. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.